Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sahar dengan NIM 20700119031, kelas Pendidikan Matematika A. Saya dari kelompok 6 yang bertugas menjelaskan materi tentang bangun datar persegi panjang dan bangun datar segitiga. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Ya, baik, langsung saja. Untuk yang pertama adalah bangun datar persegi panjang. Seperti apakah persegi panjang itu? Nah, untuk mengetahui seperti apa persegi panjang itu, maka teman-teman dapat melihat gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dari persegi panjang, yang mana jika kita perhatikan gambar ini, maka kita ketahui bahwa persegi panjang itu mempunyai 4 sisi dan juga sisi yang berhadapannya ini sama panjang. Nah, sisi AB dan juga sisi DC ini menunjukkan panjang dari persegi panjang, sedangkan sisi AD dan juga sisi BC ini menunjukkan lebar dari persegi panjang. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan bentuk dari persegi panjang ini, karena banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Contohnya yaitu handphone, meja, pintu, penghapus, buku, lemari, papan tulis, dan masih banyak lagi benda-benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya pengertian persegi panjang. Apa yang dimaksud dengan persegi panjang? Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku atau senilai dengan 90 derajat. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dari persegi panjang. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu persegi panjang memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi DC, dan juga sisi AD. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu sisi-sisi yang berhadapannya ini sama panjang. Nah, di sini kita lihat sisi AB berhadapan dengan sisi DC. Nah, keduanya ini mempunyai panjang yang sama dan juga ini menunjukkan panjang dari persegi panjang. Nah, kemudian kita lihat lagi sisi AD ini berhadapan dengan sisi BC yang mempunyai panjang yang sama sekaligus menunjukkan ini adalah lebar dari persegi panjang. Untuk sifat yang ketiga yaitu semua sudutnya itu sama besar, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi persegi panjang ini mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu memiliki 2 sumbu simetri seperti yang dapat dilihat pada gambar. Nah, ini memiliki 2 sumbu simetri yaitu secara horizontal dan juga secara vertikal. Nah, selanjutnya yaitu memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang dan juga saling berpotongan tepat di tengah, dan titik tengahnya itu membagi 2 bagian diagonal yang sama panjang. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus-rumus persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang maka dapat digunakan rumus L sama dengan P dikali L. Nah, ini P menunjukkan panjang dan juga L kecil menunjukkan lebar dari persegi panjang tersebut. Kemudian untuk mencari keliling dari persegi panjang maka kita dapat menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk mencari panjang, jika kita ketahui luasnya maka panjang sama dengan luas dibagi lebar. Nah, jika kita ketahui kelilingnya maka panjang sama dengan keliling dibagi 2 lalu dikurangi dengan lebar.
Nah, untuk mencari lebar pada persegi panjang, kita dapat menggunakan rumus jika diketahui luasnya, maka lebar sama dengan luas dibagi dengan panjang persegi panjang tersebut. Namun, jika diketahui kelilingnya, maka kita menggunakan rumus lebar sama dengan keliling dibagi 2, lalu dikurangi dengan panjang persegi panjang tersebut. Nah, untuk mencari diagonal, maka kita dapat menggunakan rumus D sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, P ini adalah panjang dan juga L adalah lebar. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu Pak Ahmad adalah seorang petani. Ia memiliki sawah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya ini adalah 50 meter dan juga lebarnya ini adalah 27 meter. Sehingga yang ditanya berapa keliling dan luas sawahnya Pak Ahmad. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal tersebut maka kita harus mengetahui dulu apa-apa yang diketahui dalam soal. Nah, yang diketahui dalam soal itu adalah panjang dan juga lebarnya. Dengan panjangnya itu 50 meter dan juga lebarnya itu adalah 27 meter. Sehingga kemudian kita menuliskan apa yang ditanya dalam soal. Nah, yang ditanya itu adalah keliling dan juga luas dari sawahnya Pak Ahmad. Nah, untuk menjawab soal yang pertama itu kita menghitung keliling sawah terlebih dahulu. Nah, untuk keliling sawahnya ini kita menggunakan rumus K sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, dengan panjangnya ini adalah 50 dan lebarnya ini adalah 27. Sehingga 50 ditambah 27 sama dengan 77. Dan 2 dikali 77 sama dengan 154. Sehingga kita peroleh bahwa keliling sawah tersebut itu adalah 154 meter. Yang kedua yang ditanya adalah luasnya, maka kita menghitung luas dengan menggunakan rumus L besar sama dengan panjang dikali lebar. Nah, panjangnya ini adalah 50 dan lebarnya ini adalah 27, sehingga 50 dikali 27 sama dengan 1350 meter persegi. Jadi, luas dari sawahnya Pak Ahmad ini adalah 1350 meter persegi. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal kedua, yaitu diketahui sebuah persegi panjang memiliki nilai kelilingnya 16 cm dan juga lebar persegi panjang tersebut adalah 3 cm. Hitunglah panjang diagonal panjang dan juga panjang diagonal persegi panjang tersebut. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa yang diketahui dalam soal. Nah, yang diketahui dalam soal itu adalah keliling persegi panjang yaitu 16 cm dan juga lebar dari persegi panjang yaitu 3 cm. Nah, yang ditanya dalam soal ini adalah panjang persegi panjang tersebut dan juga panjang diagonal dari persegi panjang tersebut. Sehingga untuk menyelesaikannya, untuk menghitung panjangnya yaitu kita menggunakan rumus P sama dengan keliling dibagi 2 dikurangi dengan lebar. Nah, kelilingnya ini adalah 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8, lalu dikurangi dengan lebarnya yaitu 3, jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Sehingga kita peroleh panjang dari persegi panjang tersebut adalah 5 cm. Nah, setelah kita peroleh panjangnya, kita dapat mencari panjang diagonal tersebut, yaitu menggunakan rumus D sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, P kuadrat P ini adalah panjangnya yaitu 5 dan juga L ini adalah lebarnya yaitu 3. Sehingga 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 25 ditambah 9. Sehingga D sama dengan akar dari akar 36. Nah, akar dari 36 ini adalah 6, sehingga kita peroleh bahwa panjang diagonal dari persegi panjang tersebut adalah 6 cm. Selanjutnya kita akan membahas bangun datar segitiga.
Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu bangun datar segitiga. Seperti apakah segitiga itu? Nah, untuk mengetahui seperti apakah segitiga itu, maka teman-teman dapat perhatikan pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar dari segitiga, yang mana jika kita perhatikan segitiga ini memiliki 3 sisi, dan juga ini merupakan tinggi dari segitiga, dan ini adalah alas dari segitiga. Nah, teman-teman pasti juga sudah tidak asing lagi dengan bentuk dari segitiga ini, karena dalam kehidupan sehari-hari banyak benda-benda yang berbentuk segitiga. Contohnya yaitu atap rumah, hiasan dinding, potongan kue, penggaris segitiga, layar perahu, dan juga rambu peringatan. Dan masih terdapat benda-benda lain yang berbentuk segitiga. Selanjutnya kita masuk pada pengertian segitiga. Apa yang dimaksud dengan segitiga? Nah, segitiga adalah bangun datar 2 dimensi yang mempunyai 3 sisi berupa garis lurus dan juga 3 titik sudut. Berapa jumlah dari ketiga sudut pada segitiga? Nah, jumlah dari ketiga sudut pada segitiga ini adalah 180 derajat. Nah, jadi mungkin teman-teman dapat perhatikan pada gambar ini adalah ilustrasi mengenai jumlah sudut pada segitiga. Nah, jadi di sini gambar ini hanya ilustrasi karena bisa saja segitiga yang lain itu bukan bersudut 40 derajat, 40 derajat, dan juga 100 derajat. Tetapi satu hal yang pasti dan harus kita ingat bahwa jumlah dari ketiga sudut pada segitiga ini berjumlah 180 derajat. Nah, dikatakan bahwa bisa saja segitiga lain bukan bersudut 40 derajat, 40 derajat, dan juga 100 derajat. Pertanyaannya, apa ada segitiga yang lain? Ya, tentu ada, karena segitiga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang dapat kita tinjau jenis-jenis segitiga ini berdasarkan beberapa aspek, yaitu berdasarkan panjang sisi, berdasarkan besar sudut, dan juga berdasarkan besar sudut sekaligus panjang sisi pada segitiga. Nah, untuk langsung saja kita masuk pada jenis segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi terdiri dari 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan juga segitiga sembarang. Nah, di mana segitiga sama sisi ini adalah segitiga yang ketiga sisinya ini sama panjang dan juga mempunyai sudut yang sama besar. Nah, jadi kita dapat lihat keterangannya, panjang sisi AB ini sama dengan sisi AC dan juga sama dengan sisi BC. Nah, untuk segitiga sama kaki yaitu segitiga yang memiliki 2 sisinya itu sama panjang, yaitu dapat dilihat pada gambar sisi AB ini sama panjang dengan sisi AC, dan sisi AB sama dengan AC itu tidak sama dengan BC. Nah, selanjutnya untuk segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang yaitu segitiga yang ketiga sisinya itu mempunyai panjang yang berbeda. Nah, jadi panjang dari AB ini tidak sama dengan panjang AC dan juga tidak sama dengan panjang BC. Nah, selanjutnya kita beralih pada jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut-sudutnya, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan juga segitiga tumpul. Nah, segitiga lancip.
segitiga lancip ini adalah segitiga yang ketiga sudutnya ini adalah sudut lancip, yaitu sudutnya ini dengan nilai kurang dari 90 derajat. Nah, untuk segitiga siku-siku, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Nah, di sini dapat kita perhatikan keterangannya, sudut ABC itu sama dengan 90 derajat dan sudut BCA itu kurang dari 90 derajat dan juga sudut BAC itu kurang dari 90 derajat. Sehingga betul bahwa segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu adalah sudut siku-siku atau senilai dengan 90 derajat. Selanjutnya yaitu segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu adalah sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat, yaitu sudut yang ini, sudut ABC. Itu lebih dari 90 derajat. Sedangkan untuk sudut BCA itu kurang dari 90 derajat dan juga sudut dari BAC itu kurang dari 90 derajat. Nah, selanjutnya teman-teman dapat melihat jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya pada tabel pemetaan berikut ini. Nah, jadi untuk jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudut dan panjang sisi segitiga itu terdapat 7 segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga lancip sama sisi, segitiga lancip sama kaki, segitiga lancip sembarang, segitiga tumpul sama kaki, segitiga tumpul sembarang, dan juga segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku sembarang. Nah, selanjutnya kita beralih pada sifat-sifat segitiga. Nah, untuk segitiga sama sisi ini mempunyai sifat-sifat yang pertama yaitu ketiga sisinya ini sama panjang, yaitu AB sama panjang dengan AC dan juga sama panjang dengan BC. Nah, sudut-sudutnya itu sama besar yaitu 60 derajat, mempunyai 3 sumbu simetri yang berpotongan tepat di satu titik. Nah, untuk sifat-sifat dari segitiga sama kaki yaitu dua buah sisinya itu sama panjang, mempunyai dua buah besar sudut yang sama, dan mempunyai satu sumbu simetri. Untuk segitiga sembarang, sifat-sifatnya yaitu panjang ketiga sisinya itu berlainan dan juga besar ketiga sudutnya pun tidak sama. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat segitiga yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Nah, untuk segitiga lancip maka sifatnya yaitu ketiga sudutnya itu berupa sudut lancip yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, sudut A-nya ini adalah sudut lancip, sudut B-nya adalah sudut lancip, dan sudut C-nya ini adalah sudut lancip. Nah, untuk segitiga siku-siku maka terdapat sebuah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat dan juga jumlah dari kedua sudut selain sudut siku-siku ini adalah sama dengan 90 derajat. Jadi jumlah dari sudut AB ditambah dengan sudut C ini sudut A ditambah dengan sudut C ini sama dengan 90 derajat. Nah, pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya untuk segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul mempunyai sifat yaitu terdapat satu buah sudut dengan besar lebih 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, jadi besar sudutnya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus pada segitiga. Nah, untuk menghitung luas maka digunakan rumus 1/2 dikali alas dikali tinggi. Untuk mencari kelilingnya maka digunakan rumus A ditambah B ditambah C, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Nah, untuk mencari tingginya yaitu 2 dikali L luas dan dibagi dengan alas. Nah, untuk mencari alasnya ini, maka kita gunakan rumus 2 dikali luas, lalu dibagi dengan
tinggi dari segitiga tersebut. Nah, langsung saja selanjutnya kita masuk pada contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu diketahui permukaan sebuah hiasan dinding berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama adalah 15 cm dan panjang sisi yang lainnya adalah 24 cm. Jika tinggi hiasan dinding tersebut adalah 9 cm, maka tentukanlah keliling dan luas permukaan hiasan dinding tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu yang diketahui dalam soal ini adalah panjang sisi A ini sama dengan panjang sisi B yang mempunyai panjang 15 cm dan sisi C-nya ini adalah 24 cm. Untuk tinggi hiasan dinding ini adalah 9 cm. Yang ditanya adalah keliling dan juga luas. Nah, langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Untuk menghitung keliling hiasan dinding tersebut, maka kita menggunakan rumus K sama dengan A tambah B tambah C. A-nya ini adalah 15 cm, B-nya ini adalah 15 cm, dan C-nya ini adalah 24 cm. Sehingga 15 cm ditambah 15 cm ditambah 24 cm sama dengan 54 cm. Jadi keliling hiasan dinding tersebut adalah 54 cm. Selanjutnya, untuk menghitung luas hiasan dinding tersebut kita menggunakan rumus luas sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, alasnya ini adalah 24 cm, ini adalah sisi alasnya yaitu 24 cm dan juga untuk tingginya 9 cm. Jadi 24 cm dikali 9 cm sama dengan 216 cm persegi. Jadi 1/2 kali 216 cm persegi sama dengan 108 cm persegi. Jadi luas hiasan dinding tersebut adalah 108 cm persegi. Untuk contoh soal yang kedua yaitu diketahui sebuah segitiga memiliki luas 18 cm persegi serta sisi alas 4 cm. Tentukan tinggi segitiga tersebut. Nah, diketahuinya ini adalah luasnya 18 cm persegi dan alasnya ini adalah 4 cm. Nah, yang ditanyakannya ini adalah tinggi, sehingga untuk mencari tinggi dari segitiga tersebut maka kita menggunakan rumus 2 dikali luas lalu dibagi dengan alasnya. Nah, 2 dikali 18 cm persegi sama dengan 36 cm persegi. Lalu dibagi dengan alasnya yaitu 4 cm persegi. Sehingga kita peroleh 36 cm persegi dibagi 4 cm sama dengan 9 cm. Jadi tinggi segitiga tersebut adalah 9 cm. Selanjutnya contoh soal ketiga yaitu diketahui sebuah segitiga memiliki luas 16 cm persegi serta tingginya yaitu 8 cm. Tentukan alas segitiga tersebut. Nah, diketahui dalam soal bahwa luasnya ini adalah 16 cm persegi dan juga tingginya yaitu 8 cm. Nah, yang ditanyakan inilah alasnya. Jadi kita menggunakan rumus alas sama dengan 2 dikali luas lalu dibagi tinggi. Nah, 2 dikali luas, luasnya ini adalah 16 cm persegi. Jadi 2 dikali 16 cm persegi sama dengan 32 cm persegi. Nah, 32 cm persegi ini kita bagi dengan tinggi dari segitiga tersebut, sehingga tingginya yaitu 8 cm. Jadi 32 cm persegi dibagi 8 cm sama dengan 4 cm, sehingga kita peroleh untuk alas segitiga tersebut adalah 4 cm. Nah, itulah materi tentang bangun datar persegi panjang dan bangun datar segitiga. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.